Ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan dapat memanfaatkan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita Ahad subuh selama bulan Ramadan ini, membahas tentang itu dosa-dosa besar, agar mudah-mudahan dapat kita hindari, agar kita tidak menyesal di hari akhir. Karena orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka di hari akhir, mereka menyesal dan berharap agar mereka bisa dikembalikan ke dunia, kemudian memperbaiki diri, bisa beramal saleh. Namun tidak ada manfaat penyesalan apabila Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan mana yang akan menjadi penduduk neraka dan mana yang akan menjadi penduduk surga. Tidak ada lagi manfaat dari penyesalan. Maka perlu kita mengetahui apa-apa saja yang akan menyebabkan seorang hamba, terutama orang-orang yang beriman, akan sengsara nanti di hari akhir, sehingga bisa kita jauhi. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian sahabat, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqih. Aku tahu yang jahat-jahat, aku ketahui, aku pelajari bukan untuk melakukannya, bukan untuk agar aku terjerumus ke dalamnya, lakin li tawaqih, akan tapi aku pelajari supaya aku bisa berjaga-jaga, supaya aku bisa menghindarinya. Wa man lam ya'rif asy-syarra waqa'a fih. Karena orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, dikhawatir akan terjerumus ke dalam keburukan-keburukan itu. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar berikutnya yang akan kita sampaikan pada pagi ini yaitu dosa az-zina. Dosa az-zina itu perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sungguhnya zina itu adalah merupakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya zina adalah fahisyah. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan perbuatan zinanya, mendekati zina pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang akan menyebabkan seorang terjerumus dalam perbuatan zina, maka harus dia hindari. Apa di antaranya? Di antaranya berdua-duaan
antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan, bukan mahram. Kenapa? Karena tidak mustahil ketika mereka berdua-duaan syaitan akan menggoda, kemudian setelah itu terjerumus dalam perbuatan zina. Di antaranya juga itu tidak mustahil yang akan menjerumuskan di dalam perbuatan zina, yaitu keluarnya kaum wanita dari rumahnya tanpa mengikuti kaidah-kaidah agama, tidak menutup aurat, bersolek, kemudian memakai wangi-wangian, sehingga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, itu penyakit lemah iman, orang-orang yang mudah dirasuki oleh syaitan, terpancing untuk mengganggu, menggoda, kemudian terjerumus dalam perbuatan zina. Makanya dilarang oleh agama kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita yang mana saja yang memakai wangi-wangian kemudian keluar rumah sehingga bau wanginya tercium oleh kaum laki-laki, fahiya zaniyah, berarti dia telah berbuat zina. Sekalipun tidak sama dengan zina yang dilarang di dalam Al-Quran ini, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan fahiya zaniyah, berarti dia telah berbuat zina. Dilarang di dalam agama kita, dilarang seorang wanita untuk keluar rumah menggunakan wangi-wangian. Maka sebagai seorang muslimah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut dengan dosa, maka kita harus berjaga-jaga, bukan ngeyel, bukan membantah kemudian mengatakan kalau gitu busuk-busuk aja lah kami keluar. Kalau memang tidak boleh wangi-wangian, berarti kami disuruh busuk-busuk, kami busuk-busuk sajalah, bau bawang aja lah. Tidak ada disuruh di dalam Al-Quran itu untuk busuk-busuk. Tidak ada disebutkan dalam hadis itu untuk busuk-busuk. Yang ada adalah jangan memakai wangi-wangian yang akhirnya tercium oleh laki-laki, sehingga akan memunculkan fitnah. Namun sebagian kaum muslimat yang tidak terbiasa dengan wasiat-wasiat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar pesan-pesan seperti ini terkejut, kemudian setelah itu mengeluarkan sikap-sikap yang tidak pantas. Padahal kalaulah seandainya dia betul-betul muslimah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seharusnya dia lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kalau memang seperti itu yang dikatakan Al-Quran, kalau memang seperti itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Ini yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin, seorang mukminah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada dosa besar yang tadi kita sebutkan, yaitu perbuatan zina. Ini adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya, baik dalam agama ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak mudarat, banyak kerusakan yang akan dimunculkan dengan perbuatan zina ini. Di antaranya yang paling jelas adalah murka Allah Subhanahu wa taala.
Murka Allah Subhanahu wa taala dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki ataupun wanita, apa hukuman untuk mereka? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuk sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali disuruh. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kasihan kami, iba kami melihatnya. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillah. Dan jangan kalian iba kepada mereka di dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia adalah pezina yang sudah menikah, maka dirajam. Itu dilempari, dirajam sampai meninggal. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Ketika hendak menerapkan hukum Allah, ketika yang menerapkan tentunya penguasa, pemimpin, orang-orang yang telah ditunjuk oleh pemimpin untuk melakukan, menerapkan hukum-hukum itu, bukan masing-masing kita, enggak. Nah, ketika ada orang-orang yang telah ditunjuk, ditugasi untuk melaksanakan hukum-hukum ini, jangan sampai dia merasa menaruh iba dalam melaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla. Itulah ketetapan Allah dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya. Ketika seseorang tahu bahwasanya perbuatan zina ini akibatnya adalah akan dirajam, bahwa perbuatan zina itu akibatnya akan dicambuk, maka dia akan berfikir, dia akan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, sehingga tidak dihukum, tidak dirajam ataupun tidak dicambuk. Mungkin ketika penerapan di awal kalinya, di awal mulanya, akan terkesan atau akan ada perasaan, ya Allah, dirajam, dicambuk dan lain sebagainya. Tapi maslahatnya untuk yang lain-lain pasti ada. Dan yakinlah hukum Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah Subhanahu wa taala syariatkan melainkan ada maslahat yang akan dilahirkan untuk itu. Qisas misalnya, yang membunuh maka dibunuh. Allah Subhanahu wa taala katakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan qisas di dalam membunuh. Di dalam ayat lain di bawahnya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ya ayyuhalladzina amanu, dalam apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan di dalam penerapan qisas itu ada kehidupan untuk kalian wahai orang-orang yang berakal, yang punya hati. Bagaimana bisa qisas membunuh, kemudian setelah itu dibunuh, ada kehidupan bagaimana? Ketika seseorang tahu bahwasanya hukuman ketika dia membunuh, dia akan dibunuh pula, maka dia akan berpikir untuk berbuat semena-mena. Kenapa? Khawatir kalau seandainya suatu saat dia akan terkena hukuman itu, maka dia akan berhati-hati sehingga akan terciptalah keamanan, ketenangan. Bagaimana tidak takut seseorang ketika melihat orang
dihukum mati di hadapannya. Cemas, takut, sehingga akhirnya dia akan berhati-hati. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di tahun pertama, ketika berkuliah di Universitas Islam Madinah, hari ini hari Jumat misalnya, ketika akan pulang untuk berlibur, karena seperti yang kita sampaikan kemarin, kita alhamdulillah selama berkuliah di sana diberikan fasilitas yang luar biasa oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk seluruh mahasiswa yang berkuliah di sana. Berangkat sudah disediakan tiket, kemudian setiap tahun ada tiket untuk berlibur gratis selama musim panas, 2,5 bulan sampai 3 bulan. Maka ketika ingin pulang untuk berlibur, kita pergi ke pasar yang waktu itu di tahun 2000 atau 99, pasar-pasar itu ada di sekitar Masjid Nabawi yang sekarang sudah berubah menjadi perhotelan. Dulu pasar-pasar itu di sekitar Masjid Nabawi. Maka pergilah kita ke pasar untuk mencari oleh-oleh yang akan dibawa pulang. Turun dari taksi online, bukan online waktu itu, turun dari taksi atau ojeknya lah, ojeknya di sana yaitu mobil. Kemudian setelah itu berjalan menuju pasar, tahu-tahu tukang sapu itu mengatakan kisos. Kata kawan senior, ini ada kisos nilit. Ada kisos. Ya, yuk kita ke sana lah, kita tengok dulu. Maka pergi kita, dan itu dilakukan di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Ketika kita pergi ke sana, ternyata orang sudah ngumpul ramai di halaman parkiran dekat Masjid Nabawi, bukan yang bagian bawahnya. Sudah ramai orang berkumpul menunggu. Tidak lama setelah itu datanglah mobil-mobil yang mengiringi, termasuk diantaranya mobil petugas. Keluar 2 orang waktu itu langsung. 2 orang yang akan dihukum pancung. Maka kita tunggu, kemudian setelah itu mulai eksekusi, dibacakanlah kesalahan-kesalahannya, nama si fulan bin fulan. Yang keduanya ketika itu adalah warga Saudi. Jadi kata orang itu tidak ada hukuman itu untuk orang-orang non Saudi, tidak ada itu orang-orang Saudi tidak ada, untuk orang non Saudi palingan diterapkan. Tidak. Ketika itu 2 orang yang kita lihat itu adalah orang berkewarganegaraan Saudi. Bacakan kesalahan sebulan, telah melakukan ini kesalahannya, terus dalam ketika kesalahan-kesalahan itu dibaca, tukang pancung langsung mutus. Sambil duduk tasyahud begitulah, kemudian kepala ditundukkan sedikit, langsung potong, putus. Satu lagi putus. Kita yang lihat, astagfirullah, asli tadi. Karena selama ini tidak pernah melihat. Luar biasa, terkejut. Dan bagaimana tidak takut orang untuk melakukan perbuatan kriminal. Ketika dia tahu bahwasanya akibatnya bisa saja nyawa dia akan melayang. Maka alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala seperti ini, sekalipun belum 100%, tapi insya Allah negara tersebut termasuk di antara negara yang komitmen untuk menegakkan syariat Allah, menghukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Berkali-kali kita keluar di tengah malam bersama kawan-kawan, pulang tidak ada rasa cemas.
Tidak ada rasa cemas. Kenapa? Aman, tenang, tidak ada rasa takut sama sekali. Tapi ketika saya masih nyantri di Indonesia, di Jawa Timur, di Pondok Modern Darussalam Gontor, pulang berlibur, waktu itu belum subuh lagi, tapi karena belum terbiasa, tidak tahu, tidak ingat ini subuh di sini beda dengan subuh di Jawa. Kita keluar dari pool mobil waktu itu, bus, tahu-tahu ada saja yang menghampiri, preman, kemudian memalak, ngancam. Yang waktu itu karena kita masih kecil ya terpaksa juga ngasih. Takut, khawatir. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, di tempat, di negara yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan tercipta rasa aman, tenang. Ini zina, ketika ada yang melakukan perbuatan zina, maka hukumnya adalah dirajam atau dicambuk sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi. Az-zani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka dirajam atau dicambuk. Insyaallah ketika ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka suasana aman, suasana tenang, tentram akan tercipta di mana-mana insyaallah taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang salah satu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak, itu benar. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fantalaqna fa ataina ala mithli at-tannur." Nabi SAW dibawa oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kami sampai di sebuah tempat yang dinamakan dengan At-Tannur atau disebut dengan At-Tannur. Apa bentuk tempat itu? A'lahu dayiq wa asfalahu wasi'. Atasnya sempit, ke bawah lapang. Berarti mirip kalau di guci, minuman, tempat minum seperti guci. Di atasnya kecil, kemudian ke bawah besar. Fihi laghatun wa aswatun. Di dalam tempat itu yang besar terdengar suara pekikan-pekikan, teriakan-teriakan. Fattala'na fihi. Maka kami pun melihat. Ada apa di dalam? Ngapa orang ribut-ribut, berteriak? Fa idza fihi rijalun wa nisa'. Ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Ramai. Uratun, tidak berpakaian. Fa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum fa idza atahum dzalika lahab dawdaw. Kalau seandainya api, itu api neraka, lidah dari api neraka atau jilatan api neraka itu mengenai tempat mereka itu, yang tentunya sangat panas. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya api di dunia ini. Ketika jilatan api neraka itu menyentuh tempat itu, bau-bau, maka mereka pun bersuara, berteriak, terpekik. Sahu min syiddati harrih, berteriak karena panasnya yang sangat luar biasa. Ini kondisi mereka.
Faqultu man haula ya Jibril. Kata Nabi SAW, siapa mereka ini wahai Jibril? Yang sangat menyedihkan sekali keadaan mereka. Dikatakan oleh malaikat Jibril, haula izzunah wazzawani. Mereka adalah pezina-pezina ya Rasulullah. Lihat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pezina-pezina. Az-zina, ini dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan innahu kana fahisyah. Makanya sekali lagi, karena besarnya dosa zina ini, jangankan perbuatan zinanya, mendekatinya pun dilarang di dalam agama. Wala taqrabuz zina. Dan segala macam yang akan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina diantisipasi di dalam agama kita. Maka dilarang seorang wanita dan laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan untuk berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan berkhalwat, berdua-duaan. Oh, kami bisa menjaga diri. Oh, kami insyaAllah akan berusaha untuk menghindari perbuatan zina. Iya, sebelum itu terjadi, ketika engkau telah berdua-duaan, kemudian setelah itu syaitan membisiki kalian dengan bisikan-bisikan jahatnya, siapa yang bisa menjamin bahwasanya kalian tidak akan tergoda dengan godaan-godaan syaitan? Dosa besar berikutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan harta riba. Yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumun, di hari akhir tidaklah mereka itu bangkit, melainkan seperti orang yang sempoyongan. Yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan, tidak stabil, sempoyongan, teler. Ini orang yang memakan harta riba. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba yang berlipat-lipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian Allah ingatkan di akhir ayat, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ar-riba sab'una hauban. Riba itu bermacam-macam. Ahwanuha kawaqi'ir rajul ala ummih. Dan yang paling ringan dosa riba itu seperti menggauli, mensetubuhi ibu kandungnya sendiri. Anak yang mana yang tega, yang berani untuk menggauli ibu kandungnya? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya dosa riba sama dengan itu.
Itu seperti orang yang menggauli ibu kandungnya. Ini dosa riba. Maka seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia berhati-hati. Kemudian berusaha untuk mencari tahu dan mempelajari apa saja dosa riba ini. Apa yang dimaksud dengan riba? Kemudian setelah itu dijauhi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ketika dia melaksanakan itu karena ketakwaan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya yang lebih baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan beri dia rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka-sangka. Dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dosa besar terakhir yang dapat kita sampaikan pada kali ini, yaitu dosa memakan harta anak yatim. Dosa memakan harta anak yatim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, orang-orang yang makan harta anak yatim, entah anak yang sudah ditinggal oleh ayahnya memiliki harta, kemudian setelah itu dia kelola harta mereka, dia ambil dengan cara yang tidak benar, atau mungkin ada orang-orang yang menitipkan kepada dia untuk disalurkan kepada anak yatim. Ini termasuk dalam kategori harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya mereka memakan ke dalam perut-perut mereka itu api neraka. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan tentang peristiwa Mi'raj. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ana birijalin wa qad wukila bihim rijal yafukkuna lihahum wa akharun yaji'una bisukhur minan nar fayaqdhifunaha bi afwahihim wa takhruj min adbarihim. Di antara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang yang dicampakkan, dibuang, dilemparkan ke dalam mulut mereka bebatuan dari neraka. Kemudian setelah itu batu-batu yang dicampakkan ke dalam mulut mereka langsung ke dalam, kemudian masuk ke dalam perut, keluar dari lubang dubur mereka. Batu dari neraka. Faqultu ya Jibril man haula. Ditanyakan oleh Nabi SAW, siapa mereka wahai Jibril? Maka dikatakan alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka itu pada hakikatnya telah memakan neraka, api neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, sebagian para ulama mengatakan waqala as-Suddi rahimahullah. Berkata as-Suddi rahimahullah,
akilu malil yatim zulman yaumal qiyamah wa lahabun nar yakhruju min fihi wa min masami'ihi wa anfihi wa ainihi. Orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, zulman, di hari kiamat api neraka itu akan keluar dari mulut mereka, dari telinganya, dari hidung, dari mata. Kullu man ra'ahu ya'rifuhu annahu akilu malil yatim. Seluruh orang yang melihat akan tahu bahwasanya ini pemakan harta anak yatim dulu di dunianya. Ini dosa besar yang juga Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Maka kepada kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundaknya untuk mengelola harta anak yatim, amanah yang telah dipikulkan oleh kaum muslimin, hendaklah berhati-hati. Kenapa Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah? Ada sebagian kaum muslimin yang pikirannya adalah mengumpulkan uang, dia buat sebuah tempat, mengelola anak yatim di sana, dia kumpul donatur sebanyak-banyaknya, kemudian setelah itu untuk memperkaya diri sendiri. Lupa bahwasanya ancaman yang sangat berat menantinya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau cara-cara yang lain, kadang-kadang sebagian kaum muslimin ingin harta mereka tersalurkan kepada anak-anak yatim. Akan tapi ketika ada pengelola-pengelola yang tidak amanah, maka tidak mustahil harta-harta tersebut tidak maksimal sampai kepada anak-anak yatim. Maka hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai gara-gara keteledoran karena kelalaian kita kemudian akan menjadi malapetaka bagi kita nanti di hari akhir. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia beberapa dosa-dosa besar yang dapat kita bacakan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah Subhanahu wa taala tuntun kita untuk selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.